Halo, ketemu lagi di Krona Academy bersama saya Doneh. Di video kali ini kita akan bahas sedikit tentang abrasif, khususnya kertas amplas. Nah, kalau kita di woodworking itu kita nggak bisa lepas dari kertas amplas atau dari proses pengamplasan. Bahkan banyak yang bilang untuk woodworking proses pengamplasan itu lebih banyak atau lebih banyak makan waktu dibandingkan proses lainnya. Karena proses pengamplasan, khususnya untuk pengamplasan sebelum finishing, itu akan sangat menentukan hasil finishing dan hasil akhir produknya. Oke, kita langsung aja. Pertama kita akan bahas sebutan atau istilah, biar nanti teman-teman kalau mau beli atau kalau mau cari, tahu namanya. Oke, yang paling umum, yang ada di pasaran, itu kertas amplas lembaran. Dia bentuknya seperti kertas, dan dijual per lembar. Ini disebut juga sheet sanding paper. Kayak ini yang paling umum. Ini dijual atau tersedia dari grade rendah sampai grade tinggi atau grade halus. Terus yang kedua, yang paling umum, itu kertas amplas gulungan atau roll. Kalau ini biasanya kita beli per meter atau per roll. Ini kita bisa pakai untuk amplas manual, pakai tangan. Bisa juga kita pasang di mesin atau di power tools. Terus berikutnya ada amplas bulat, kertas amplas bulat atau dish sanding paper. Dia ada yang 4 in, ada yang 5 in, 6 in. Terus biasanya belakang ini kain karena nanti ditempel di velcro. Nah, kalau ini kita pakai untuk mesin amplas yang bulat atau mesin yang berotasi, yang berputar seperti gerinda dan mesin poles. Terus dia ada yang polos tanpa lubang, ada yang lubangnya besar, ada yang lubangnya kecil-kecil. Nah, lubang ini membantu untuk menghisap debu. Terus yang terakhir, yang paling umum, dia belt sander atau kertas amplas sabuk. Sebenarnya ini sama atau mirip-mirip dengan yang roll, tapi dia sudah dilem atau beberapa dijahit, dan ini biasanya kita pasang di mesin belt sander. Nah, ini ukurannya ada beberapa macam, baik lebar maupun diameternya. Itu nanti tergantung ukuran mesinnya. Jadi pastikan sebelum teman-teman beli, ukuran kertas amplasnya sesuai dengan ukuran mesinnya. Oke, itu istilah dan nama-namanya. Kalau dari bahannya, dari mineralnya, yang paling umum di Indonesia itu ada dua. Yang pertama silikon carbide, itu biasanya kertas amplas yang lembaran, yang seperti ini biasanya bahannya atau materialnya atau pasirnya itu silikon carbide. Terus yang kedua, yang paling umum, itu aluminium oxide. Biasanya kalau amplas roll, atau yang belt, atau yang bulat, atau kertas amplas yang menggunakan mesin atau power sanding, itu biasanya menggunakan aluminium oxide. Nah, apa yang membuat keduanya beda? Untuk yang silikon carbide, dia lebih tajam. Jadi bisa mengikis dengan cepat, tapi tidak seawet aluminium oxide. Jadi kalau yang silikon tajam, tapi tidak awet, dan yang aluminium tidak setajam silikon, tapi jauh lebih awet dibandingkan dengan yang silikon. Terus untuk silikon carbide, yang lembaran, ini dia biasanya tahan air, jadi punya water resistant yang tinggi, jadi bisa kita gunakan untuk pengamplasan basah atau wet sanding, tapi tidak disarankan menggunakan mesin. Jadi kalau silikon biasanya kita pakai freehand. Terus bahan lain selain silikon dan aluminium, ada yang namanya keramik atau seramik. Contohnya ini bahannya seramik dan sekarang sudah mulai banyak di pasaran, baik online maupun offline. Nah, kalau untuk seramika, dia di atasnya aluminium oxide, jadi dia lebih tajam dan juga lebih tahan lama dibandingkan aluminium oxide. Tapi memang harganya masih bisa dibilang mahal. Nah, selain ketiga ini, masih ada beberapa lagi material yang digunakan untuk abrasif atau kertas amplas. Masih ada garnet, terus ada zirconia. Tapi kayaknya kalau kedua itu masih kelas industri dan belum banyak tersedia di Indonesia. Oke, itu dari material atau dari mineralnya. Kalau untuk fungsinya atau kegunaannya, ketiganya bisa untuk kayu, terus juga bisa untuk besi. Tapi kalau untuk yang aluminium oxide, ini disarankan untuk mengamplas finishing atau kayu yang sudah di-coating. Kalau untuk kayu yang sudah di-coating, kita bisa pakai silikon carbide atau yang keramik. Terus kalau untuk grit, kalau yang silikon carbide, yang lembaran, dia range gritnya banyak. Dari yang paling kasar sampai yang paling halus di atas 1000. Sedangkan kalau yang aluminium oxide, dia biasanya kasar dari 60-an sampai di bawah 1000. Terus untuk pengamplasan bidang yang sulit, misalkan sudut, cekungan, atau profil, kita bisa pakai sanding pad.
Bentuknya seperti ini, seperti yang buat cuci piring. Ini enak buat kita ngamplas bagian-bagian yang melengkung atau yang sulit diraih dengan kertas amplas. Ini juga kita bisa gunakan untuk amplas finishing atau amplas coating atau cat. Terus terakhir steel wool. Ini steel wool. Ini juga kita bisa gunakan buat ngamplas, amplas halus. Kalau untuk steel wool dia super fine, jadi halus banget. Kita bisa gunakan untuk ngamplas hasil finishing, terus juga untuk buffing atau polishing buat poles. Dan terakhir saya mau jawab pertanyaan dari teman-teman tentang pengamplasan dengan mesin gerinda. Apakah boleh? Ya boleh-boleh aja, nggak ada yang ngelarang. Kalau kita ngamplas pakai mesin rotasi seperti gerinda, untuk pengamplasan kasar dan cepat itu bisa. Tapi tidak direkomendasikan untuk pengamplasan hasil finishing. Dan kalau bisa, pakai gerinda yang ada variable speed atau pengatur kecepatan, biar bisa menyesuaikan spesifikasi. Karena untuk kertas amplas itu ada spesifikasi dan rekomendasi berapa RPM maksimumnya. Kalau untuk yang murah, kertas amplas yang murah itu biasanya di bawah 10.000 atau di bawah 8.000 RPM. Sedangkan kalau mesin gerinda itu di atas 10.000. Jadi kalau bisa speednya menyesuaikan dengan kertas amplasnya. Oke, itu dia pembahasan singkat tentang abrasif atau kertas amplas untuk kayu atau woodworking. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada koreksi atau tambahan atau pertanyaan, tinggal tulis saja di komentar. Oke, kita ketemu lagi nanti di video-video berikutnya. Sampai jumpa.